Erupsi Krakatau yang mencatatkan nilai indeks ledakan vulkanis atau Volcanic Explosivity Index pada skala 6,5 berada pada posisi 5 dunia. Angka VEI yang dicatat Krakatau masih kalah dari letusan Gunung Toba di Sumatera Utara yang mengalami erupsi pada 74.000 tahun lalu dan masih kalah dari letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815 dengan VEI mencapai skala 7. Berbeda dengan letusan Gunung Toba atau Tambora, letusan Krakatau terjadi ketika geliat perkembangan teknologi informasi sedang terjadi. Ditandai dengan penemuan telegraf elektrik dan kabel bawah laut yang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1856. Teknologi ini yang kemudian membantu menggambarkan kedahsyatan erupsi Krakatau dan dampaknya di seluruh dunia. Kebetulan itu yang mencatat itu adalah mungkin asisten residen jabatannya yang ketika itu ditempatkan di Lampung. Jadi dia bisa melihat bagaimana dampak yang luar biasa yang diakibatkan oleh sebuah gunung yang kelihatannya nggak terlalu besar, ya, tetapi ternyata itu adalah puncak dari kepundannya yang sebetulnya badannya itu sangat besar sekali di dalam laut. Dan itu adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi mereka, bagaimana mereka menyaksikan sebuah gunung vulkanis yang kemudian bisa meletus sedemikian hebat, ya, yang mempengaruhi seluruh Indonesia dan bahkan mungkin negara-negara lain. Keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda, menurut para ahli, diperkirakan memiliki kaitan dengan keberadaan sebuah gunung yang sangat besar di Selat Sunda pada masa purba. Setelah meletus dahsyat, Gunung Purba itu menyisakan kaldera atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Tulisan pertama tentang erupsi Gunung Krakatau tertera pada naskah Pustaka Raja Purwa, sebuah kitab kumpulan cerita yang dipakai sebagai acuan para dalang yang ditulis Pujangga Kraton Kasunanan Surakarta, Ronggo Warsito. Dalam bagian keempat kitab ini, pada salah satu cerita berlatar tahun 338 Saka atau 416 Masehi, disebutkan tentang letusan gunung yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera yang menyebabkan bencana dahsyat. Ya, jadi untuk rujukan tentang Gunung Krakatau di Serat Pustaka Purwa ini merujuk pada nama Gunung Batuworo disebutnya di dalam teks. Jadi di situ terdapat di bab keempat atau catur tahkanda di sana. Lalu disebutkan bahwa ada sebuah gunung yang meletus pada tahun 348 Saka. Nah, Gunung Batuworo itulah yang ditafsirkan sebagai Gunung Krakatau sekarang ini. Erupsi Gunung Krakatau pada Agustus 1883 mengubah bentuk fisik gunung. Hanya sedikit sisa Gunung Krakatau yang dapat terlihat dan hal ini termuat dalam catatan hasil pengamatan yang dilakukan para peneliti pemerintah kolonial 7 minggu pasca erupsi. Dari letusan 1883 itu menyisakan bagian mana saja, Pak? Sekarang ini hanya tersisa ini, namanya yang sebelah kanan kita ini adalah Gunung Rakata, ya. Itu merupakan sisa dari letusan 1883. Sebetulnya sebelumnya itu ada dua kerucut lagi yang dinampakkan, satu Gunung Danan, kemudian Gunung Perbuatan. Jadi kelurusannya itu dari selatan ke utara itu Gunung Rakata, Gunung Danan, kemudian Gunung Perbuatan. Nah, pada saat 1883 itu Gunung Danan dan Perbuatan itu habis dihancurkan, ya. Dihancurkan, kolaps ke bawah. Dan sebagian juga dari Gunung Rakata itu juga hancur. Nah, yang tersisa adalah yang ini, yang sekarang ada. Dampak letusan Krakatau bertahan hingga berminggu-minggu. Hujan abu akibat erupsi Krakatau misalnya, dilaporkan para awak kapal Inggris masih terjadi di Samudra Hindia saat mereka melayari lautan yang berjarak 3.218 km dari lokasi Krakatau beberapa minggu setelah erupsi. Berbagai fenomena langit yang terjadi akibat letusan Krakatau juga dilaporkan dari seluruh dunia.
Suhu bumi juga dikabarkan mengalami penurunan bersamaan dengan erupsi Krakatau. Selama berhari-hari, masyarakat di bagian barat Jawa dilaporkan tidak bisa melihat matahari, sehingga suhu udara terasa lebih dingin. Banyak dampaknya, ya kan, dengan penurunan temperatur ya, terutama ya dengan tidak ada matahari. Ya tentunya di daerah-daerah yang musimnya banyak, dia tidak bisa menanam apa-apa kan. Tanaman pasti akan menjadi masalah karena dia berasimilasi memerlukan energi matahari. Energi mataharinya tertutup, jadi masalah gitu. Kisah erupsi Krakatau pada Agustus 1883 belakangan dilukiskan dengan baik pada buku Krakatoa, Saat Dunia Meledak, karya Simon Winchester. Buku ini ditulis Winchester dengan memanfaatkan dan mengutip berbagai catatan perjalanan kapal, catatan harian pejabat kolonial maupun orang Eropa, jurnal ilmiah, dan bahkan sejumlah karya seni yang memiliki kaitan langsung maupun tak langsung dengan letusan Gunung Krakatau. Kemarin waktu 2018 itu memang fluktuatif, jadi naik kemudian turun lagi, tapi trennya meningkat gitu kan dari Juni, kemudian akhirnya di 22 Desember itu 2018 meletus dan mengakibatkan tsunami.